Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Adam dari Teknik Mesin 2017, NIM 03171050. Dengan uh, kuis 2 ini yang saya ambil adalah material keramik dari mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Nah, material keramik itu apa sih? Ya, material keramik sendiri adalah material yang terbentuk dari hasil senyawa atas unsur-unsur logam dan non-logam. Kemudian, unsur-unsur tersebut terikat bersama secara primer dengan ikatan ion dan atau ikatan logam, termasuk Si dan Ge. Contohnya silikon oksida, aluminium, kalsium oksida, magnesium oksida, dan sebagainya. Material keramik memiliki sifat memiliki titik cair yang lebih tinggi, dan keramik memiliki sifat keras dan getas. Pertama adalah tahapan pembuatannya. Bahan baku keramik dibedakan menjadi dua kelas, yaitu kristalin dan amorf atau non-kristalin. Pada material kristalin, terdapat keteraturan jarak dekat maupun jarak jauhnya. Sedangkan dalam material amorf, mungkin keteraturan jarak dekatnya ada, namun jarak jauh keteraturan itu tidak ada. Di sini pertama pembuatannya adalah foaming, yang pertama pressing, isostatic pressing, extrusion, casting. Kemudian dilanjutkan ke thermal treatment, seperti drying, sintering, dan purification. Kemudian tahap pembuatannya pertama adalah pressing, dry pressing, atau partikulat keramik dapat ditekan dalam kondisi yang kering, plastik atau basah dalam cetakan untuk membentuk suatu bentuk produk. Kemudian ada isostatic pressing, adalah proses di mana bentuk ditempatkan, maksud saya bubuk ditempatkan di dalam wadah yang dapat diubah bentuknya, kemudian mengalami tekanan hidrostatik. Nah, di sini ada dibedakan lagi menjadi hot isostatic pressing, kemudian ada juga cold isostatic pressing. Nah, di sini kita lihat pada gambar. Nah, hot isostatic pressing itu biasanya temperaturnya hingga 2000 derajat Celcius dan tekanan isostatic pressing itu sekitar 2000 bar. Nah, kemudian ada casting atau pengecoran di mana bahan itu diisi pada suatu cetakan, kemudian dilakukan pengecoran. Seperti pada di gambar sebelah kanan, itu ada slip portion. Kemudian ada extrusion, di mana bahan itu dibentuk sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti pada di gambar itu adalah pembengkokan besi biasanya itu di bending, di extrusion sesuai dengan output apa yang diinginkan. Itu adalah, ini juga banyak terdapatnya, banyak jenis-jenisnya maksudnya. Kemudian ada thermal treatment, drying itu merupakan proses pengeringan untuk menghilangkan air dan pengkat organik. Kemudian ada sintering, ada vitrification, adalah proses kaca mencairkan, adalah fase kaca mencair dan mengisi pori-pori di material, kemudian mengeras membentuk matriks vitreous yang mengikat bahan yang tidak dilelehkan saat didinginkan. Kemudian performance. Nah, di sini saya mengambil keramik porselen sebagai bahan isolator listrik. Keramik porselen itu adalah bahan anorganik dengan elektron-elektron pada atom penyusunnya. Itu terikat sangat kuat sehingga ion-ionnya tidak berdifusi. Oleh karena itu, keramik porselen banyak digunakan sebagai isolator listrik karena mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi dan pada umumnya mempunyai ketahanan termal yang tinggi juga. Kemudian di sini menggunakan feldspar, itu adalah merupakan grup mineral dengan jumlah terbesar di kerak bumi, membentuk sekitar 60% batuan terestrial. Contohnya adalah gelas, lantai, keramik, fiberglass, dan sebagai isolator.
Kemudian kulit adalah serpian kaca yang sangat kecil. Kaca merupakan benda padat amorf, biasanya anorganik, terbentuk dari pemadatan dari peleburan tanpa kristalisasi. Nah, di sini metodologinya yang pertama tahapan prakompaksi, kemudian tahapan kompaksi, kemudian centering, kemudian kemudian dilakukan dengan pengujian. Nah, di sini pengujiannya, pengukuran performa tesnya adalah pengukuran susut bakar. Nah, lihat pada grafiknya, di sini adalah pada sampel dengan aditif kulat sebesar 5% dan 10%, susut bakar berbanding lurus dengan suhu sintering. Seiring bertambahnya suhu sintering, maka susut bakar yang terjadi semakin tinggi juga. Karena semakin tinggi suhu, maka akan terjadi disinfaksi dan eliminasi pori yang semakin besar. Pada sampel dengan aditif kulit 15% dan 20%, susut bakar maksimum adalah terjadi pada sampel dengan suhu sintering 1100 derajat Celcius. Dan pada sampel dengan suhu sintering 1150 derajat Celcius terjadi penurunan persentase susut bakar. Hal ini dikarenakan keramik porselen tersebut sudah mengalami deformasi linear setelah mendekati titik lelehnya. Penurunan persentase susut bakar ini juga disebabkan pada suhu 1150 derajat Celcius. Pori yang terdapat pada keramik mengalami ekspansi akibat memuainya gas yang mengisi pori-porinya. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan dimensi sampel yang menyebabkan penurunan susut dimensinya. Nah, ini merupakan grafik pengaruh suhu sintering terhadap susut bakar sampel. Kemudian dilanjutkan dengan uji densitas. Terdapat pada gambar grafik pengaruh suhu sintering terhadap densitas sampel. Nah, densitas sampel ini dimaksudkan untuk mengetahui masa jenis keramik porselen. Dari hasil yang didapat, terlihat bahwa densitas meningkat dengan adanya penambahan aditif kulit. Hal ini membuktikan bahwa dengan penambahan kulit akan meningkatkan densitas meskipun tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu signifikan. Sampel-sampel dengan penambahan kulit yang rendah serta mengalami proses sintering pada suhu yang rendah juga memiliki densitas di bawah literatur, itu sekitar 1,73 sampai 2,27 gram per cm kubik. Kondisi tersebut itu dikarenakan pada komposisi dan temperatur tersebut itu keramik belum mengalami pematangan yang sempurna atau belum mencapai temperatur sinteringnya lah, yang tentunya pasti akan mempengaruhi sifat lainnya juga. Kemudian uji kekuatan patah. Dilihat pada gambar ini suhu sintering terhadap kekuatan patah. Nah, kuat patah itu sendiri untuk keramik porselen sekitar 83 megapascal. Nah, kuat patah di sini tanpa sampel aditif kulit itu bersekitar 10,52 sampai 30,16 megapascal yang tentunya lebih kecil dari referensi yaitu 83 megapascal tadi. Karena proses centering yang belum sempurna dan densitas buahan yang masih rendah, sehingga tidak adanya flux kulit yang dapat menurunkan suhu centering. Rendahnya densitas menunjukkan dalam badan keramik itu masih terdapat banyak pori, sehingga dia bisa rapuh. Sampel dengan aditif kulit 5% sampai 20% memiliki kuat patah yang lebih besar daripada sampel tanpa aditif kulit. Karena adanya kulit ini dapat mengisi pori-pori keramik dan dapat menurunkan titik leleh bahan lainnya. Pada sampel dengan aditif kulit 15% sampai 20% memiliki penurunan titik leleh memiliki kuat patah optimum pada suhu 1100 derajat Celcius.
Sementara pada sampel aditif dengan kulit 25% memiliki kuat patah optimum pada suhu 1050 derajat Celcius. Penurunan kuat patah sampel ini dapat disebabkan karena fasa gelas yang dapat dalam keramik terlalu banyak. Blok yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit yang memiliki sifat dasar yang rapuh karena dia kaca ya. Sehingga akibat banyaknya kulit, densitas mengalami peningkatan. Kuat patah sampel tetap mengalami penurunan. Kuat patah maksimum didapatkan pada sampel aditif kulit kandungannya 15% dengan suhu sintering 1100 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut dengan pengukuran resistivitas. Resistivitas sendiri itu merupakan ukuran kemampuan bahan dalam menahan arus listrik. Nah, pengukuran resistivitas sampel ini dilakukan pada kondisi suhu ruang yaitu 25 derajat Celcius. Kita bisa lihat pada grafik suhu sintering terhadap resistivitas bahan. Nah, kita bisa lihat bahwa resistivitas bahan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya suhu sintering. Karena resistivitas berbanding lurus dengan densitas bahan. Namun, setelah mencapai titik optimumnya, resistivitas keramik kembali mengalami penurunan. Itu sebesar, maksud saya resistivitas terbesar itu pada penurunan resistivitas terbesar pada sampel yang diberi aditif kulit sebesar 25% dengan suhu sintering 1100 derajat Celcius, itu 3,00 kali 10 pangkat 8 ohm sentimeter. Tetapi karena kulit bersifat rapuh, maka kandungan kulit yang terlalu banyak akan mengakibatkan rendahnya kekuatan mekanik sampel. Kekuatan mekanik untuk sampel yang diberi aditif kulit 25% dengan suhu sintering 1100 derajat Celcius adalah 57,30 MPa. Rendahnya kekuatan mekanik suatu isolator dapat menurunkan fungsinya. Karena untuk dapat menjadi isolator yang baik, selain harus memiliki sifat isolator listrik yang baik, yaitu sekitar lebih dari 83 MPa, dan memiliki resistivitas lebih dari 10,7 ohm cm. Oleh karena itu, dari data yang diambil terlihat bahwa sampel yang memenuhi kriteria ini adalah sampel yang diberi aditif kulit sebesar 15% dengan suhu sintering 1100 derajat Celcius. Kekuatan mekaniknya yang didapatkan adalah sampai 86,73 MPa dengan resistivitas sebesar 2,32 kali 10 pangkat 8 ohm cm. Oke, kita lanjut dengan aplikasinya. Di sini dibedakan menjadi dua juga ya. Pertama adalah keramik konvensional dan adalah keramik modern. Di sini keramik konvensional itu dibedakan lagi menjadi keramik berstruktur, itu penggunaannya seperti pot bunga, lantai, dinding, ya kan. Kemudian lanjut ke keramik putih, itu penggunaan adalah peralatan meja makan seperti piring, teko, mangkok, peralatan kamar mandi, bahan tahan api, kemudian electrical porcelain. Nah, kemudian keramik modern. Keramik modern juga dibedakan lagi jenis-jenisnya, seperti keramik oksida, keramik non-oksida, keramik komposit, dan keramik kaca. Nah, contohnya itu seperti mata pahat, kemudian ada komponen mesin yang menggunakan keramik ini, ada turbin gas, material abrasif, kemudian ada untuk instrumen bagian-bagian mekanik dalam pesawat. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang material keramik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.